kayaknya no play lah gitu. Iya, Jadi aku nyari yang emang daerah yang agak tertinggal. Nah kebetulan ada di tingkat aku yang rumahnya di Banten. Jadi dia emang asli Banten. Lumayan tau lah sekitar sana, dan itu juga masuk ke daftar pilihan lokasinya. Itu ya. Makanya kita nyoba survei ke sana, makanya ngambil di sana, dan kebetulan mereka itu sumber pencarian utamanya kan. Terus yang pasti kan di jalan tuh yang bunyi kayak annoying banget. Kayak itu suara aku kalau misalnya di jalan ketemu beat ember atau Aerox yang knalpot terganti, aku tuh minggir biar mereka duluan aja. Iya. Mendukung kenapa aku aktif buat organisasi itu, aku orangnya bosenan. Jadi berarti udah banyak mantannya. Kayak Halo Dalita. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lihat kamu tuh kayak siapa ya? Kayak familiar banget deh. Siapa nih? Aku pernah lihat kamu. Di mana? Di mimpi indahku. Aduh. Bukan. Itu melenceng banget ya itu. Aku dia udah punya pacar. Banyak. Aku lihat kamu pertama ya tadi ketemu kayak penyanyi ini. Feby Putri kalau nggak salah. Dari apa kerudungnya, dari posturnya beneran deh. Jauh Adanya enggak? Enggak. Tapi kamu tahu Feby Putri? Tahu, penyanyi. Oh penyanyi. Ya. Tapi kamu taunya yang mana? Feby Putrinya orangnya. Siapa tahu beda. Kayak Feby Putri penyanyi satu. Oh satu aja. Oke. Talita Kansa Fahira. Talita Kansa Fahira, Ya. Dipanggilnya Talita ya. Oke, Tal. Ya, memang ya. Oh emang Tal ya? Memang ya. Saya kalau Ta aja gak mungkin Tak ya, paling Kita. Apa dipanggilnya apa kamu? Lita, Tal, Tali? Ini fun fact, aku gak suka dipanggil Lita. Oh gitu? Tapi Kebanyakan? ada beberapa dosen yang manggilnya Lita gitu. Jadi kayak kurang gitu, kayak lebih prefer kayak Tal atau Tak sih. Tal, justru Tal itu enggak ini ya. Enggak familiar terdengar gitu. Justru, kan saya sukanya yang beda. Oh, iya. Dan Talita ini emang beda banget ya, karena dia sekarang tuh lagi kuliah ya. Iya. Nah, di kampusnya ini dia sebagai ketua Badan Eksekutif Nasional Mahasiswa atau BEM. Ya, Cewek loh. Kenapa bisa kamu jadi ketua BEM? Cewek bisa jadi ketua pastinya. Bisa. Kenapa bisa jadi ketua BEM ini sebenarnya lucu sih kalau diceritain. Ketawa berarti kamu? Iya. Pas kepilih sih sedih dulu terus ketawa ya. Karena dari awal masuk kampus sebenarnya ini celutukan yang kayak celutukan biasa ya, kayak teman ke teman bercanda gitu ya. Jadi ketua BEM-ku pada saat itu paparan nih kan, namanya juga ospek ya, PKKMB, ospek. BEM itu lagi paparan. Terus ketua BEM-ku saat itu bilang 3 tahun berturut-turut itu anak BEM, ketua BEM selalu dari ini prodi lain gitu, prodi sebelah. Terus ya pastinya selalu cowok ya gitu. Di mana-mana pun biasanya ketua BEM memang cowok. Iya, rata-rata. Iya. Terus aku nyeletuk lah ke temanku yang kayak gini. Kenapa sih dibangga-banggain banget? Lihat aja nanti angkatan kita ketua BEM-nya gue. Kok gitu? Itu kayak sebagai jokes biasa. Tapi emang dari awal aku minat gitu masuk BEM, tapi yang gak sebagai ketua BEM. Sebagai ketua ya. Makanya aku juga gak expect banget yang pas ternyata aku kepilih gitu jadi ketua BEM. Temen aku tuh sampai kaget yang kayak, ternyata omongan lo serius ya, gak cuma bercanda gitu. Tapi itu bener yang namanya apa? Manifestasi ya. Iya. Omongan itu adalah doa. Doa, bener, luar biasa. Kayaknya nanti kamu bakalan ada deh bener hadir di BEM. Soalnya udah ngomong. Aduh. Nah, jadi ketua BEM itu kamu dulunya awalnya ngomong kan. Nah, setelah ada pergantian apa namanya? Pemilihan mungkin ya, regenerasi. Itu kamu dipilih buat nyalonin atau ngajuin sendiri? Gue mau nih, kebetulan ada chance gitu. No, kebetulan aku udah nyaman banget sama departemen aku sebelumnya. Apa tuh? PSDM itu pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Jadi itu kan ya fokusnya ke internal BEM, terus kayak soft skillnya mereka. Sama Bahlil ya?
Apa PSDM? PSDM. Oh PSDM, iya kan? Emang iya? Oh nggak tahu. Oke, SDM. Gak nyampe ya Nggak terus ya, nyampe. maaf ya. Oke. Iya, pokoknya aku udah nyaman di situ. Mm-mm. Jadi aku pengennya kalaupun emang naik pemimpin ya at least jadi ketua departemen aja gitu. Eh, dari awal udah diminta tapi aku sempet nolak Buat jadi ketua itu. buat jadi calon, Oh, buat jadi calon. calon. Terus tapi dari angkatan atasku tuh yang kayak ayolah kamu tuh kinerjanya bagus, yang aku tuh percaya sama kamu gitu, sebagai gimana ya, kayak gak enak aja gitu. Itu dari kakak tingkat yang ngomongnya. Iya, kakak tingkat ada Ini modus beberapa itu. cewek. Oh, itu. Cewek ya, itu anda ya, anda ya. Cewek. Terus ya gitu sih, jadi kayak ngelihatnya terus ini diiming-imingin cuma formalitas aja biar ada lawannya gitu, biar lawannya sebanding lah. Tapi ya ternyata banyak yang memihak ke saya. Jadi dari nilai voting juga ternyata Berarti ada potensi benar. Teman-temanmu, siapa? Kakak tingkat seniormu nggak salah milih kamu. Luar biasa emang. Tapi Talita, kalau misalnya anak BEM, berarti kamu berani ngambil resikonya dong. Artinya, kita kan tahu stereotip anak BEM itu seperti apa di kebanyakan mungkin mahasiswa lah ya, Ya. mahasiswa yang sok sibuk, nggak tahu sibuk bener apa enggaknya, sok diplomatis, bahasanya itu politik banget gitu. Aduh. Nah gimana tuh? Emang bener kayak gitu atau kamu ngerasa enggak sih? Nggak tahu kalau di kampus lain ya, tapi aku sendiri kayak biasa aja sih, kayak ya udah gitu. Bahkan ya sama yang lain, ini juga emang aku kadang suka bingung ngelihat adik-adik tingkat aku tuh yang kalau ketemu aku yang Adik-adik tingkat. Oh iya ya. gitu. Iya, adik-adik tingkat aku yang kalau papasan itu sama aku yang kayak, padahal tuh aku ngobrol ya udah gitu, kalau konteksnya di luar organisasi ya, maksudnya kalau menyesuaikan forum lah ya kan. Kalau misalnya emang lagi biasa ya udah biasa aja, bercanda lo gue, bahkan langsung panggil nama pun ya nggak apa-apa gitu, kecuali forumnya udah di dalam BEM. Mungkin kalau misalnya forumnya serius, fokus ya pasti ya seorang ketua harus yang tegas, harus yang betul. Apalagi kalau misalnya udah ada pihak eksternal kayak entah itu dosen atau bahkan rektor, ya pasti bahasanya harus tertata, harus ya gitulah ya, namanya bertemu dengan orang yang lebih tua gitu. Tapi itu kalau misalnya ada tingkat kamu tiba-tiba, berarti kayak sungkem gitu kali ya, nundukin ini. Iya, nunduk kepala gitu. Kamu suka sambil pegang es cekek gak? Enggak. Nanti kamu dipanggil Gus. Oke. Aduh. Gus Talita. Aduh. Talita. Berarti udah berapa lama kamu menjabat? Udah setahun, aku udah mau selesai. Emang ininya satu periodenya satu tahun. Ada lagi mau nyalonin lagi? Ini jujur aku pulang dari kampus habis ngurus regenerasi sih. Wow. Maunya kamu mau nyalonin lagi apa? Oh enggak, terima kasih. Karena di kampusku kan semester 7 itu, semester 6 itu harus magang. Oh, oke. Semester 6 magang. Jadi aku udah mau fokus magang aja. Oke. Tapi kan di BEM juga kamu ini katanya ngangkat juga nih, berprestasi loh. Karena kemarin itu BEM yang kamu pimpin ini dapat hibah. Bener. Dan hibahnya itu 100 juta rupiah. Bener gak? Bener banget. Luar biasa loh. Itu awalnya gimana? Ini juga mau diceritain dar banget sih. Wow. Karena awalnya itu kaprodi aku sama bidang kemahasiswaan ngechat aku di PC, dikirim lah itu kan di komputer, PC. Enggak, maksudnya personal chat. Oh, oke. WA. Aduh, WA ngechat aku kayak nge-share yang ketentuan PMBM segala macam itu, kayak dari Kemendikti itu kan ya. Di chat dikirim peraturan segala macamnya, terus dibilang tolong ikut ini ya. Kalau dari kaprodi aku mengatasnamakan prodi dan BEM gitu kan. Ya udahlah aku iyakan. Itu kayak bikin proposal, submit ya yang laporan-laporan kayak gitu lah ya. Jadi ini kan PMBM itu pemberdayaan masyarakat oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita kan berarti harus nyari mitra segala macam gitu ya. Itu aja dari awal situ udah pusing gitu. Emang programnya apa? Baru ini tuh program barunya karena perubahan pemerintahan kan banyak banget berubah ya. Jadi ini Maksudnya juga, program yang kamu ini yang harus nyari mitra itu kamu ngapain maksudnya? Harus nyari apa? nyari mitra itu kita nyari lokasinya itu udah Oke. ditentuin. Ah. Harus dari lokasi yang tertinggal atau yang rawan bencana. Hmm. Tapi kan kayak saya mikir-mikir lagi itu kan di bulan Agustus apa sebelum Agustus gitu ya, dan pelaksanaannya kan pasti sampai Desember ya. Kalau misalnya aku milih yang rawan bencana musim hujan kan kayaknya no play lah gitu. Iya, Jadi iya. aku nyari yang emang daerah yang agak tertinggal. Nah kebetulan ada di tingkat aku yang rumahnya di Banten. Jadi dia emang asli Banten. Lumayan tau lah sekitar sana, dan itu juga masuk ke daftar pilihan lokasinya. Itu ya. Makanya kita nyoba survei ke sana, makanya ngambil di sana, dan kebetulan mereka itu sumber pencarian utamanya kan padi ya. Jadi mereka memanen padi. Tani berarti ya. Petani. Tani gitu ya. Oleh dari situ mulailah buat proposal. Betul. Di sana ngapain? Maksudnya ke masyarakatnya itu kita ngebantu nandur, panen juga. Ya. Tani. Jujur ya, aku pengen banget nyobain kayak ke sawah bertani kayak gitu, pengen banget Nanti nyoba. bagi-bagi kaos setelah itu. Itu kayak iya. ngangkut beras. Anak kota banget nih kayaknya. Pengen nandur. Terus aku juga mikirnya kayak gitu, karena mereka bilangnya permasalahan mereka adalah padinya itu suka banyak hama. Iya. Ya kita mikirnya pasti pestisidanya yang tapi yang alami, yang cocok gitu, yang nggak akan mengganggu pertumbuhan tanamannya. Terus udah kan kita riset terkait teknologi pestisida ini, sama sebenarnya itu 2 mitra. Kita ngambilnya yang pertanian sama wisata, karena aku kan ngambilnya Citorek ya. Citorek itu ada beberapa wilayah. Citorek itu apa? Nama desanya. Nama desa. Desa Citorek. Aku ngambilnya Citorek Sabrang. Berarti mereka pada budak. Nggak tahu ya. Torek itu budak. Tahu juga kan? Alhamdulillahnya enggak sih. Iya, enggak ya. Maaf ya, warga desa Citorek. Parah banget ini, tandain ya. Ya. Tandain Mas Iko. Pariwisata dan taninya. Iya benar. Digarap dua-duanya di desa tersebut. Memang ketentuannya 2 mitra. Berarti yang uang 100 juta itu nantinya untuk bagi 2. Pemberdayaan di desa. Emang nggak masuk ke kantong sendiri? Ada yang masuk, ada enggak? Enggak dong. Nggak boleh ya. Kan sudah ada ketentuannya. Iya, kan pejabat kita kayak gitu, kenapa nggak diikutin? Kamu tuh ketua BEM, harusnya itu kamu mikirin diri sendiri dulu. Daripada mikir orang lain, ya kan? Orang lain mah kebakaran hutan, Itu 4 korban bencana nasional. Di sini 1000 nggak ada tuh. Itu pejabat di mana? Pejabat di, kita balik lagi ke Talita. Tadi tuh 100 juta berarti untuk pemberdayaan masyarakat desa Citorek ya Talita. Iya, aduh, saya takut ya. Jadi ini nggak ada TikTok, jadi saya juga takut. Kalau nanti dipotongnya saya doang. Aduh, kalau jadi creeper gitu ya, sekarang udah takut banget. Berarti sama semua anggota BEM ke sana waktu pemberdayaannya ya. Untuk wisatanya apa? Nah itu kita mereka tuh ada satu gunung yang masih kosong gitu, belum ada wisata apa-apa. Jadi kita ibaratnya kayak ngebentuk sih, ngebangun wisata gitu di situ. Berarti yang nentunya pemandangan. Iya, pemandangan. Oke. Fokusnya pemandangan sih. Dan di situ tuh full dana yang itu tuh berarti untuk di sana. Jadi ada pembagiannya sih. 60% itu untuk teknologi dan inovasi. Jadi 60% itu minimal, 60% harus habis buat apa yang kita kasih ke mereka gitu. Sisanya baru yang kayak kebutuhan, misal sosialisasi pasti butuh makan kan, baru dari situ, atau nanti kayak kebutuhan yang kayak rilis artikel, terus editing video segala macam dari situ. Nggak ada yang masukan, atau kayak nggak bisa sih. Bisa ya. Tapi menurutku itu kecil tau, 100 juta dengan program yang kamu jelasin tuh
Apalagi ngebangun sebuah tempat wisata gitu loh. Kecuali ya ada campur tangan mungkin dari warga desanya yang ikut gotong royong mungkin karena mereka seneng. Seharusnya sih begitu ya. Kayaknya udah 100 juta deh harusnya. Ya kan? Ya. Siapa nih yang motong? Itu sih yang aku kaget ya. Tadinya tuh kita tuh nggak expect proposal itu lolos. Oke. Karena to be honest, itu aku ngerjainnya tengah malam banget, mepet banget. Terus proposalnya tuh yang kayak siap nggak siap dikumpulin, ngerti nggak sih? Menurutku. Tapi kamu fokus juga kan, serius juga kan ngegarap proposalnya. Serius sih serius pastinya ya, karena aku ngebawa nama kampus gitu kan, nggak mau ngejelek-jelekin banget lah. Cuma ya kayak kalau misalnya kalian sendiri proposalnya tuh kayak siapnya siap gitu loh, kayak di mata orang awam aja tuh siapnya siap. Kayak aku juga kaget. Sebenarnya tuh aku nganggarinnya 120, tapi yang ke input tuh jadinya cuma 100 karena kepepet. Oh, gitu. Jadi dananya sesuai dengan yang kita anggarin. Oh, kirainnya dari sana dananya cuma segini. Oh enggak ya. Jadi itu emang dari kitanya 100. Itu pun juga berubah sih. Berubahnya? Berubah kayak bukan berubah anggarannya sih ya, tapi kayak berubah apa sih namanya, kegiatan yang direncanain. Oke. Nah ini kalau misalnya di ininya nih, kan di kita gitu ya, apa tuh biasa kalau ada orang baru mau bangun pabrik apalah suka ada apa istilahnya, japrank mungkin ya. Nah, respon di sana, di masyarakat sana ada nggak sih ya, misalnya saya dari LSM ini, saya dari Karang Taruna minta jatah karena ada di sini misal ya. Ada nggak ya? Alhamdulillahnya sih enggak ya. Okay. Karena kita tektokannya langsung ke kepala desanya. Dan ya alhamdulillah semuanya kooperatif. Emang sempat kayak ada mau ngebayar tukang aja gitu, cuma karena memang di ketentuannya nggak boleh kan, nggak diizinin kan, namanya juga kita bermitra ya, jadi kerjasama gitu, ngebangunnya tuh kerjasama. Kita di sana ngebangun gapura loh. Wow, gapura. Jadi gapura selamat datang dari desa itu. Dari apa bahannya? Cor. Oh, di tembok itu. Di tembok. Okay. Karena ini juga berubah. Rencana awal kita di proposal itu gapuranya itu dari anyaman. Karena mereka itu tadinya mereka sempat bilang banyak yang bisa nganyam karena kan petani ya, pakai topinya kan yang topi anyaman gitu kan. Jadi kita bisa kali nih bikin anyaman, bikin gapura selamat datang, itu kan khas banget gitu ya. Taunya yang bisa nganyam itu cuma yang udah sesepuh. Anak-anak muda nggak ada yang bisa. Makanya itu berubah lagi, dan antara anggaran anyaman dan cor jelas jauh beda dong ya. Iyalah, tapi ukuran sama. Iya. Itu makanya kayak banyak banget perubahan. Terus juga yang awalnya pestisida, ternyata kan namanya musim hujan ya, jadi mereka udah nggak panen. Oh iya bener sih. Tapi mungkin dianggarin buat nanti mungkin ya, atau enggak? Tetap kita berikan pestisida, tapi biar ada kegiatan di sana. Maksudnya adalah yang kita bantu mereka. Jadi mereka itu kan padinya itu cuma dikonsumsi sendiri, nggak dijual keluar. Karena ya keterbatasan transportnya juga kali ya buat ngeluarin si padi-padi ini, karena memang jalanannya masya Allah luar biasa sekali. Tapi di situ inovasi dan teknologi yang dihadirinnya lewat apa dari di BEM kamu? Itu kita akhirnya memberikan mereka mesin pencetak gendar. Mesin pencetak gendar? Iya. Yang karena, dari nasi? Iya nasi, benar. Karena kan mereka padinya berlimpah kan, dan mereka tuh setiap masak nasi emang banyak sisa dibikin gendar. Tapi mereka selalu bikin manual kan gendar. Iya benar. Capek ya diketok. Iya betul kayak gitu. Nah mereka akhirnya minta lah untuk kira-kira gimana kalau kita ada mesin gitu. Jadi itu berdasarkan hasil diskusi sama warga-warga sana juga, dan alhamdulillahnya kita bisa memberikan mereka mesin gendar itu, dan kita ajarin diskusi bikin logo, bikin packaging. Jadi nggak cuma teknis, tapi secara digitalisasinya juga bisa gitu. Kita dapat lah, apalagi di sana kan masih banyak anak-anak muda ya, anak-anak SMA. Jadi banyak juga sosialisasi mengenai digital gitu. Tapi akses internet lancar kan di sana? Cocok hanya gitu? Telkomsel. Hanya Telkom? Maksudnya internet wifi itu jarang sekali. Ini juga jadi perhatian ya. Sangat jarang. Daerah Banten ya? Iya. Kita semua tahu lah. Tapi intinya
dari mahasiswa benar-benar kan dikenal sebagai agent of LPG lagi. Agent LPG kan. Agent of change. Dan ini salah satu yang memang benar-benar berdampak di masyarakat. Dari seorang Thalita. Aduh. Dari Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Nakodanya Thalita luar biasa. Kamu kampus mana sih? BEM apa? Cyber University. Cyber University. Oh, oke. Di mana kampusnya? TB Simatupang. Oh, di Jakarta Selatan ya? Iya. Oh, oke. Ketua BEM Cyber University yang ngajak teman-temannya untuk benar-benar berkontribusi di masyarakat. Thank you so much. Thalita, kamu adalah harapan Indonesia emas 2045. Amin. Setidaknya nggak terlalu cemas lah ya. Ya, jadi nggak cemas ya. Nggak terlalu cemas lah, ada satu gitu. 1, 2 dan lainnya. Semoga banyak. Semoga banyak lah ya. Yang cemas itu bukan kita yang mungkin ya. Yang cemas kan yang atas. Yang atasnya cicak. Mana mas? Mana juga ya. Oke, Thalita. Orangnya receh juga ternyata kamu ya. Makanya saya bingung kenapa banyak yang padahal saya kalau ngomong biasa aja. Ya harusnya pegang es cekek tuh cocok. Asal nggak ngomong air. Thalita ini selain ketua BEM dan juga berprestasi, dia juga pernah ikut student exchange di kampusnya, dan ini internasional ya? Iya. Ke mana waktu itu? Dulu aku ke Malaysia. Oh, ke Malaysia. Nak jumpa Kak Ros ya? Yo. Aku nih Kak Ros. Tok dalam. Oh, dalam kok medok. Student exchange ke Malaysia. Di sana ngapain aja kamu, berapa hari di sana? Sebenarnya student exchange ini hybrid sih. Jadi seminggu mereka ke Jakarta, ke kampus aku. Mereka itu siapa? Kan namanya student exchange pertukaran ya. Jadi kita itu kemarin dengan kampus mana emang? University Teknologi Petronas. Oh. Kalau kakak nggak tahu, Petronas itu di sini kayak Pertamina. Iya, tahu. Ya, aku udah kebayang sih. Iya, Petronas itu kampus yang luar biasa besar sekali sih. Itu Pertamina kayak kalau nggak dipakai bisa kayak gitu. Balik back to topic. Okay. Jadi seminggu mereka kesini, itu kita itu kita ada hackathon. Karena memang pertukaran pelajaran ini sama anak-anak IT ya. Kan kampusku kampus fintech. Iya. Jadi itu juga teknologi. Iya, itu pun banyaknya teknologi ya. Namanya juga perminyak oil dan segala macam. Mereka ke Jakarta selama seminggu, terus kita hackathonnya itu kayak bikin project, bikin website atau aplikasi bebas, prototype aja sih. Terus jeda 1 bulan apa nyampe, aku lupa sih, ada jeda, itu kita ngerjain projectnya tuh, nge-build aplikasinya. Itu hybrid, itu online kan, jadi mereka pulang nih, terus nanti di finalnya baru anak-anak Cyber University yang ke UTP. Gitu. Jadi kita di sana cuma 5 hari. Cuma 5 hari. Berarti padat banget tuh acaranya. Banget. Tapi ada nggak sesuatu yang bikin beda gitu di sana dengan yang di sini? Entah itu apa ya, dari culture shock-nya mungkin, atau cara pembelajaran di sana kah, lingkungannya? Beda banget lingkungannya sih. Karena kalau di kampus aku, ya namanya kampus di Jakarta, keluar kampus aja udah polisi di mana-mana gitu kan. Aduh, sedangkan di sana tuh yang benar-benar dia itu satu wilayah, satu daerah yang emang isinya universitas-universitas gitu loh. Jadi per kota misalnya satu kota iya, ini. Satu kota ini satu universitas. Enggak satu universitas juga sih. Aku kurang tahu sih, cuma memang UTP ini gede banget, Kak. Jadi mereka kan ada mes. Aku di sana tidurnya di asramanya mereka. Kebetulan itu lagi libur semester, jadi asramanya itu kosong. Aku pakai mes mereka. Dari mes ke kampus ke gedung perkuliahannya aja itu lumayan jauh, tapi ya jalan kaki jadi nggak berasa karena lingkungannya asri banget. Bahkan kata mereka sering masih lewat hewan-hewan. Maksudnya di hutan? Iya, jadi
Dekat hutan. bener-bener masih hutan-hutan. Jadi kalau misalnya dari mes satu ke mes yang lain kan mereka ada beberapa mes gitu ya. Itu juga ngelewatin hutan gitu. Jadi bener-bener masih rindang banget. Oh, awas roban kali kalau di sini. Tapi itu kotanya di mana sih? Bukan di KL berarti? Bukan, aku lupa lagi nama kotanya. Tapi dia di agak dekat Singapura. Oh, ada di. Iya, jadi di Oh, berarti yang pulau sebelah sana ya, bukan Oh. Kalimantan ya. yang di sini. Jadi di sana ikut ini juga nggak ngerasain belajarnya? Kita lagi libur ya. Jadi aku fokus ke hackathon-nya sih. Fokus ke hackathon. Oh, berarti hackathonnya ini berkelompok di Iya Mumbai. benar. Di Mumbai. Iya, satu kelompoknya itu 2 orang Indonesia, 2 orang Malaysia. Oh, Makanya- berarti komunikasinya kebanyakan pakai apa? Melayu, Inggris? Ini karena orang Indonesia suka nonton Upin Ipin Oh iya. dan merekanya juga suka di sosmed menggunakan bahasa Indonesia. Tahu ya perdebatan Oh, iya, Indonesia dan benar-benar. Malaysia seperti apa. Jadi mostly kita masih gunain Indonesia Melayu. Tapi semisal ada bahasa yang nggak ngerti, baru kita pakai bahasa Inggris. Jadi Oh, kayak iya. apalagi mereka tuh ngomongnya kayak cepet banget gitu kan. Mungkin aku kalau misalnya pelan-pelan dijabarin, aku ngerti gitu bahasanya mereka. Tapi mereka ini kayak cara ngomongnya cepet, jadi kayak nggak, hah? Baru nanti mereka ngejelasinnya pakai bahasa Inggris biar sama-sama iya. ngerti. Bener-bener. Gitu. Ya kadang suka ini juga kan dipotong-potong. Tak mana Iya. gitu ya. Kok mana gitu kan? Tahu nggak tuh? Di sana bersih nggak sih lingkungannya? Banget ya. Bersih banget sih. Kalau jadi aku 5 hari ini, 3 hari di UTP, 2 harinya di Kuala Lumpur. Ngapain tuh di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur kita ada industri visit. Oh, industri visit. Iya. Oke. Kita ke Settle. Settle itu anak perusahaannya Petronas. Petronas juga. Oh. Heeh. Kita ke Settle. Settle itu kayak di sini tuh kayak Grab atau Gojek. Jadi ini ya, jasa ini ya. Tapi dia juga bisa ngisi bensin kayak gabungan dia jadinya, kayak My Pertamina juga gitu. Soalnya dia satu aplikasi gitu. Fintech iya, terus ya intinya kayak gabungan itu, intinya dia fintech gitu. Kita ke Settle sama aku lupa satu lagi apa, intinya kita company visit gitu, industrial visit. Dan ya pastinya jalan-jalan ya. Ke itu berarti Sayang ke menaranya, Iya. menara Petronasnya. Iya, menara Petronas ya, of course. Itu apa sih dalamnya, kantor namanya? Mall. Di dalamnya ada doang. mall. Enggak doang sih. Pokoknya aku Apartemen ada? kesananya ke mall ya. Tapi di atasnya ada apartemen atau perkantoran. Enggak, Aku nggak ke atas sih. di atasnya. Tiba-tiba nggak kayak di enggak sih? Apa ya? Mana? Siapa tahu aja. Hal apa yang kamu dapetin di student exchange? Mungkin ada kali yang berkesan atau yang bikin wow gitu. Kayaknya ini di Indonesia tuh nggak kayak gini loh. Yang bikin kamu kayaknya takjub deh dengan tempat itu, atau lebih nyala lagi mungkin nasionalisme kamu dan Indonesia. Jadi pengen, wah ini di Indonesia nggak kayak gini, gua harus bikin Indonesia kayak gini misalnya. Waduh. Ada nggak hal yang Enggak yang sewah itu sih, cuma mungkin karena aku tinggal di Jakarta ya. Maksudnya ya lingkungan Jakarta yang apa-apa macet. Pun juga dari Sawangan ke Jakarta macet banget ya. Terus tiba-tiba ke UTP yang lingkungannya seasri itu, setenang itu, seadem itu culture shock yang kayak bahkan aku nggak ngerasa kalau aku udah jalan beberapa kilometer gitu. Karena memang bener-bener kosong, asri banget gitu, tenang lah, nyaman banget, nggak mau pulang. Pengen beli rumah di sana kayaknya. Mau. Luar biasa pengalaman yang berarti. Kemarin di Malaysia aja berarti ya? Itu juga pertama kali kan ya aku keluar negeri, jadi wah gitu. Wah gitu ya. Tapi ini dipilih apa kamu daftar di kampus kamu Indonesia ini? Daftar, yang daftar itu juga lumayan banyak. Oh, berarti yang seleksi ya? Iya. Gokil. Talita, kabarnya kamu ini suka banget Apa nih? nih? Ya. Jangan membakar. Katanya kamu ini suka banget naik motor gede. Itu katanya. Bener gak sih? Maksudnya mau G kan? Bukan motor yang gede dari badan kamu kayak MX, mungkin lebih gede juga ya. Iya. Ini benar-benar the real motor gede gitu. Bener ya? Posting stalk IG aku ya.
Saya sih mau bilang dari tim kreatif sih. Oke. Iya sih dari tim kreatif sih. Bener nggak? Bener sih. Bener. Motor apa sih? Motor gedenya? Saya jadi harus buka IG deh kayaknya. Aduh. Motor gede sebenarnya idaman motor gede semua orang pastinya Harley Davidson ya. Harley. Cuma alhamdulillah kebeli anaknya Harley. Udin. Aku ada Benelli di rumah. Benelli. Patagonian Eagle. Itu 250 cc. Iya. Kecil sih. Tapi itu udah masuk moge nggak sih? Untuk- Udah 50 cc itu? Untuk saat ini ya kayak di kondisi saat ini kira 250 cc kurang deh. Karena Untuk moge ya. moge Iya. kayak sekarang udah up Lebih dari high ya. itu. Tapi awal sukanya itu kenapa sih? Maksudnya kan bisa aja pakai beat aja gitu. Aku benci banget gitu. Walaupun aku suka motor yang suara knalpotnya bagus gitu ya, tapi beat no rasanya tuh pengen tendang tau gak sih kalau ketemu di jalan. Kenapa? Gak tahu kayak risih aja Oh, dengar suaranya. ngedengarnya. Terus yang pasti kan di jalan tuh yang bunyi kayak annoying Banget. banget. Iya. Kayak itu sumpah aku kalau misalnya di jalan ketemu beat atau Aerox yang Ah. knalpotnya diganti, aku tuh minggir biar mereka duluan aja. Iya benar. Apalagi ya yang berkendara itu yang depannya apa coba? Apa tuh? Merokok. Aduh. Dikira kita aspal kali yang di belakangnya. Tapi aku pernah loh dulu mata aku kena apa namanya? Asap, asap, Eh, abu rokok. abu rokok. Kena langsung ke mata. Iya, literally masuk mata. Tapi alhamdulillah nggak kenapa sih. Bisa. Maksudnya abunya masuk banget. Iya masuk Sampai banget, sampai merah, sampai kayak berbekas. Iya namanya abu kan masih ada yang merahnya. Iya, Entah apalagi apa kalau itu. panas kan. Iya area panas. panas. Ih, tuh gila banget nih. Hmm. Apa yang mau kau sampaikan untuk orang yang suka ngerokok di motor saat berkendara? Berhubung aku tidak bisa berkata kasar. Aku lagi ditanya anjing. Semua blok. Bener banget. Terima kasih sudah Sumpah aku juga kesal sih. Tapi memang itu annoying banget. Kalian diberikan otak tolonglah digunakan. Nah, betul. Mending gunain kayak Dalita, berprestasi, keterampilan, dapat 100 juta, bermanfaat buat masyarakat sekitar. Camkan itu. Naik motor gede lagi. Tapi kamu pernah nggak naik motor gede sorry ya. Sorry ya, maksudnya Kenapa? badan kamu kan kecil nih. Mm-mm. Moge kan motor badan casingnya gede. Tapi nggak tahu ya kalau Benelli itu gede nggak sih bodinya? Dia tuh gede pasti gede ya, berat banget. Nah, pernah keangkat nggak kena angin gitu, gelber misal. Of course. Oh, tentu ya, prediksinya benar. Tapi itu jadi kayak alarm aku biar nggak ngebut-ngebut. Karena kan pastinya kalau ke bawah gitu karena aku lagi kenceng gitu kan. Tapi jadi kan kalau kebawa naik angin. moge, kalau nggak kenceng itu, gimana sih gitu loh. Tapi kebetulan motor aku tuh emang motor yang buat touring, bukan motor sport. Jadi ya di bawah nyantai pun enak walaupun kencang pun enak sih ya. Iyalah. Cuma sejauh ini karena aku pakainya dari kayak cuma kisaran Jakarta, Puncak. Jadi kalau emang nggak nyentuh malam, aku nggak pernah langsung ngebut itu sih. Pun kalau ngebut ya ke reminder lagi tuh, hati-hati lu terbang gitu. Kita terbang loh. Tapi pernah ngebonceng? Pernah sering. Pernah sering ya. Pacar mungkin dibonceng kamu kali ya? Tapi aku sering switch sama pacar aku. Gitu. Pacarmu motornya moge juga? Enggak. Betul ya. Enggak dong. Kalau berapa pretelin gitu. Oke. Sebagai pecinta motor gede nih, Wis. Aku juga seneng sebenarnya, tapi yang klasik ya, bukan moge ya. Aku tuh suka motor yang klasik. Kan aku dulu skuteris. Anak Vespa. Tapi Vespanya bukan yang Vespa. gembel. Bukan. Bukan Vespa yang tahu Sisa kan? kaleng. Bukan yang gembelang itu, klasik kan, bukan Mm-mm. bukan Matic juga ya, aku suka Vespa Matic. Yang kupling biasa. Sama mesin kanan deh, kan mesin di kanan tuh. Dan suka yang klasik-klasik. Kalau aku tuh sukanya yang kecil-kecil sih, bukan moge. Tahu nggak Kawasaki yang W175. Ya yang kayak gitulah, ada tuh yang dari Hondanya juga. Nah, kamu nih untuk moge sendiri, ini kamu gimana dapetnya? Gua penasaran. Ini warisan dari bapak karena suka-suka moge juga katanya, atau kamu harus minta nendang pintu dulu? Aduh.
Alhamdulillah ya, walaupun anak perempuan tadinya satu-satunya Tadinya satu-satunya. Iya. Sekarang punya adik tuh Oh, satu punya adik. kecil. Ya walaupun aku anak satu-satunya, aku bukan, alhamdulillahnya bukan tipe yang dimanja itu. Oh, Jadi nggak dimanja. enggak, alhamdulillah enggak. Jadi ya karena papaku juga suka moge, dan Benelli Patagonian Eagle itu motor impian kita berdua Wih. dari SMP, dari aku SMP. Ah, Itu pun ya pastinya papa yang kenalin ya. hmm. Terus kayak emang aku lebih interest motor-motor yang kayak gitu daripada motor sport. Yang tinggi ya, selain aku pendek. Masa sih? Selain aku pendek ya emang lebih suka aja gitu yang kayak gitu. Terus ya untuk ngedapetinnya ya nggak semata-mata kayak gitu. Itu tuh bener-bener janji papaku juga panjang banget sampai akhirnya ditepatin. Tapi juga dong. Karena Jawabannya. dari SMP nih, dari SMP bilangnya ya tunjukin dulu nilai kamu harus bagus gitu. Terus waktu itu kan masih ada USBN ya, ujian sekolah Oh iya. berstandar nasional. Ya, itu aku peringkat 6 paralel. Maksudnya? Jadi dari satu angkatan ratusan orang, aku peringkat 6. Kurang apa coba? Wish, Maksudnya kayak pantesan. kalau misalnya bayaran untuk suatu motor itu dari akademik, nilai akademik, udah dong, nih aku peringkat 6, bahkan dapat sertifnya gitu kan, dapat hadiahnya juga, kayak penghargaan lah nih udah peringkat 6. Itu SMP. Peringkat 1 Lambok tuh. Aduh, amin. Kenapa aku peringkat 1 ya? Kenapa nggak 1? Itu SMP. SMA-nya? SMP aku tagih masih nggak dapet dikasih. kan nih, kayak ya udah sih kamu masih kecil gitu kan, nanti aja tunggu punya KTP. Iya sih, bener sih. Iya kan aku belum punya SIM juga saat Iya. itu. Dipikir-pikir, oh iya juga, buat apa juga, aku juga saat itu belum bisa bawa motor kopling kan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya tiba-tiba dikasih punya SIM nih ya? Kayaknya aku lebih terbang lagi. Karena dulu aku kecil banget. Kayaknya bukan jadi was-was jadinya ya. Atau kayaknya aku nggak harus ngebut, nggak gitu kayaknya sih. Kayak ini kalau jalan jatuh kayaknya. Gigi 1 masuk aja udah. Alhamdulillah itu. Naikin kopling bisa aja udah. Itu kayak pencapaian banget ya kayaknya. Tapi kalau misalnya sebelum dapat SIM kayaknya nggak akan ada capek-capekan di moge. Aduh, iya. Anak-anak SMP kan suka bonceng 3 tuh, kayaknya kamu ngajak teman kamu bonceng 3 naik moge gitu. Kebayang nggak sih? Aduh. Seru. Nggak tahu gitu bikin bodoh ya. Tapi SMA baru dikasih. Belum juga. Belum juga. Sampai lulus dong belum. Belum. SMA tuh janjinya kan tadi punya KTP. Punya KTP. Sampai aku punya KTP, tunjukin nilainya. Dari kelas Nilai pokoknya aku punya KTP tuh kelas 11. kelas 11 udah punya Iya. KTP. Iya, Udah 17 tahun. Heeh, punya KTP. Pokoknya intinya udah 17 lah gitu. 17 terus tapi saat itu Covid kan. Jadi ya di mana-mana keuangan pasti menurun. Jadi aku nggak bisa maksain dong. Iya. Mas saya demi sebuah motor aku Jadi memaksakan. ngapain juga ya di Covid nggak orang keluar. iya benar, kayak buat makan aja juga ya gimana, diirit-irit segala macam. Jadi ya udahlah menunggu, terus ya udah sambil buktiin aja nilai-nilai kamu. Dan ya aku bisa gitu ngebuktiin karena waktu SMA aku dapat beberapa medali olimpiade emas. Alhamdulillah emas sih, matematika. Ya tapi masih belum cukup. Kata bapak. Ya, jadi aku harus bertaruh lagi di dunia perkuliahan kayak ya SNM. Oh aku masuk eligible SNM kan. SNM tuh yang jalur rapot. Iya, Tapi ya nggak lolos sih di masuk ke kampusnya. Cuma at least kan udah eligible ya. Sampai akhirnya karena itu udah impian dari SMP ya, dan mamaku juga jadi kesal sendiri, gimana sih lu ngejanjiin anak lu beli motor dari tahun berapa sampai tahun berapa, barulah alhamdulillah terwujud di kuliah. The power juga ada ya. Power of mama. Iya, I love you mama. I love you too. Itu untuk mama ya. Itu untuk mama, maaf ya, mamanya Talita maksudnya. Aduh, dari tadi salah fokus terus.
luar biasa perjuangannya. Kayaknya masih banyak nih hal-hal yang bisa kamu ceritain dan kamu angkat. Tapi aku penasaran banget ya, gimana caranya kamu buat buat ngatur nih jadwal kamu yang begitu padat sebagai cowok yang Cowok, aku manly I'm banget. not Laki cowok. daripada begini. Cewek yang very introvert kayaknya. Organisasi iya. Sorry extrovert ya. Kebalik ya. Oh my god, aku Organisasi aktif, terus kemudian berprestasi juga dan receh sih. Gimana tuh cara kamu ngatur semuanya? Dan katanya suka ngoding juga nih. Luar biasa ya nih. Oh, Calon-calon. gimana Menteri ya? Komdiki nih. Tuh, mau swasta aja. Ya pasti aja yang bersih-bersih aja. Oh, udah bersih emang. Back to Oke. topic. Oke, tahu Cara sekarang. aku Ngatur. ngebagi waktu ya. Bener. Gimana ya, karena di kampus aku itu jam kuliahnya teratur sih ya. Jadi pagi 7:30 sampai 12:45 tuh udah clear. Setelah itu nggak ada kelas lagi kecuali ada kelas pengganti. Jadi setelah itu bisa manfaatin waktunya buat berorganisasi atau buat nyari-nyari lomba. Pun juga organisasi nggak tiap hari dong. Ya. Kecuali lagi ada proker yang harus dibutuhin prepare Hamin 3-2-1-nya kan paling. Nggak mungkin yang bener-bener 1 bulan full setiap hari ke kampus dikit-dikit rapat. Jujur aku juga males sih gitu begitu. Tahu gak sih aku pernah yang kayak aduh gue pengen cabut tapi gue ketua aja. Nih gua mau bilang relate banget sih. Bener nih. Dia kayak kata apa sih rapat terus nih kerjaannya Iya, sih, tapi kalau nggak rapat ya emang nggak akan jalan sih Iya ya. betul. Ya mau gimana lagi ya Heeh. udah terlanjur bahasa jadi ketua ya harus bertanggung jawab gitu. Berarti emang dari dulu kamu tuh emang sudah terbiasa dengan intensitas aktivitas yang sangat luar biasa tinggi ya. Yes. Jadi sekarang aja mau apa ayo jalani aja ngalir. Selagi diizinkan oleh ibu negaraku tercinta. Your mommy like Yes, of course. Semua aku jalankan. aku jalankan. Walaupun tadinya jadi ketua BEM gak diizinin. Lah masa? Iya. Why? Why? Because mamaku itu dulunya HR. Oh. Jadi HR di suatu perusahaan media yang memang fokusnya politik. Oh jadi takutnya Ya. kamu nanti ikut politik. Itu yang mamaku takutkan. Padahal aku ya emang ya udah namanya berorganisasi, tujuan aku ya biar ngelatih itu tadi gimana ngebagi waktu, gimana berkomunikasi sama orang kan penting banget ya organisasi itu. Cara kita gimana, kenapa aku bisa secas ini di depan kamera, di depan orang, di depan rektorat. Ya itu kan berkat dari pengalaman organisasi aku sebelumnya. Dan yang kayaknya yang paling mendukung kenapa aku aktif buat organisasi itu aku orangnya bosenan. Jadi berarti udah banyak mantannya. Beda? Aduh, enggak. lagi. Iya kan? Namanya 3 bulan bosen gua. Enggak separah itu gitu. sih ya. Oke. Walaupun iya banyak tapi enggak separah itu. Oh berarti bener banget. Wah, kebongeng lagi nih. Ada sih pacaran sekarang. Enggak dong. Enggak, udah dewasa ya. Jangan gitu. Udah dewasa. Oke. Oke, back to topic. Oke. Iya, jadi kayak dari SD itu kan kalau pramuka emang 2 wajib ya. Terus aku ikut silat. Aku ikut sanggar tari juga. Sanggar tari tuh hari Minggu. Bayangin aja, Minggu siapa sih yang mau keluar? Mamaku tuh sampai kayak, kamu bisa nggak sih di rumah mama Minggu mau tidur, mau istirahat. Gak nganter kamu Iya, gitu. tapi harus nganter kamu. Terus juga di sanggar kan pasti ada ibu-ibu yang lainnya. Mamaku tipe orang yang malas bersosialisasi. Kebanting banget sama aku. Bener ya. Ini kamu nurun dari bapak berarti? Enggak juga. Dari siapa? Gini nenek kali ya, kakek kali. Mungkin Buyut ya. Karena emang lebih bukan bersosialisasi kayak berteman gitu. Capek aja gitu ya. Kalau temen pasti ya, cuma kan mamaku emang di lingkup HR ya, emang yang jarang ngobrol sama karyawan. Seringnya nulis dia. Iya, jadi kalau untuk yang cuma berbahasa basi itu males gitu loh. Apalagi mamaku tuh benci banget kalau ngobrol sama ibu-ibu ujung-ujungnya gosip. Iya benar. Udah mamaku tuh langsung cabut pulang ke rumah. Ibu-ibu tuh kalau nggak gosip, dia ngomongin gaya. Iya.
Semalam gimana? Aku nangkapnya yang lain padahal. Oh, sorry. Aduh. Ini positif banget ini. Iya, aku sangat positif ya. Oke, Talita, gue udah di notice dari tadi nih katanya waktunya udah mau habis. Itu berapa menit? Wow, udah 45 menit. Udah masih panjang, Iya, aduh. disuruh banget soalnya ini banyak banget kayaknya yang harus dikores sebenarnya. Banyak. Ya mungkin kalau ramai part 2 ya. Part 2. Please. Mau please ya, dong, mau ya part Talita diundang lagi mau ya. dua. Oh, please dong. Please. Kak, part 2 Kak. Berapa komen? Langsung ada kayak gitu. Nah, aku lebih dari 2 lah. Lebih dari 1 bisa nggak? Kamu berarti udah Iya lagi. Kebetulan aku punya 2 akun. jadi 2 deh betul. Aduh. Oke, Talita, aku mau minta pesan dong dari kamu buat mahasiswa yang lain ya. Di luar sana yang pengen aktif organisasi tapi dia tuh ngerasa dirinya biasa aja gitu. Gimana tuh? Atau mungkin jelasin juga kenapa mahasiswa itu harus organisasi di sekalian penutupnya. Bagus nih kayaknya. Oke. Gini teman-teman sekalian. Apalagi mungkin ada yang nonton anak-anak SMA yang udah kelas 12 yang baru mau masuk ke dunia perkuliahan ya. Organisasi itu penting banget, apalagi kalau misalnya kalian mau nanti masuk ke dunia kerja. Karena kebetulan aku tadi juga habis datang seminar magang dan emang dari HR-nya tuh mereka organisasi itu sebagai poin plus. Selagi organisasi kalian positif, nggak yang kerjaannya demo, nggak yang kayak gitu. Jadi dengan kalian berorganisasi, pembagian waktu itu nggak bullshit kok. Kan banyak yang suka ngejokes kayak ngapain sih masuk organisasi, bullshit lah ngebagi waktu, orang nggak bisa rapat aja telat-telatan. Ya itu balik lagi ke dari kalian sendiri. Selagi kalian bisa bener-bener nge-manage waktu kalian, ngelatih soft skill kalian yang gak diajarin di kampus sama sekali, itu amat sangat ngebantu. Mulai dari dunia kerja itu emang pasti beda banget sama dunia kampus ya. Yang komunikasi terutama itu tuh bener-bener poin pertama banget, dan attitude. Karena sampai saat ini pun aku masih sering banget nemuin mahasiswa semester 1 atau bahkan semester 3 pun masih ada yang komunikasi sama dosen aja tuh astagfirullahaladzim gitu. Aku bacanya sampai enggak tuh komunikasi sama dosen emang nggak bisa diatur lagi, dilatih lagi. Meskipun dosennya friendly ya. Iya betul, bukan berarti friendly itu terus lo bisa semena-mena gitu sama dosen. Jadi itu penting banget, itu yang nggak akan diajarin di dunia perkuliahan yang benar-benar akademik ya. Itu dipelajarin itu benar-benar di organisasi banget, ngebantu banget. Dan kalau di organisasiku pribadi, kalau misalnya akademiknya keteteran, dibantu. Wow. Sama aku pribadi sih. Gimana? Saling ngebantu lah. Saling ngebantu ya. Berarti betul. benar-benar Tetap harus prioritasin. Ya nggak baik juga kalau misalnya kuliah buat cuma rapat, maksudnya kayak akademiknya dilupain, ya nggak baik juga. iya, Karena benar. ya alhamdulillahnya walaupun organisasi sibuk, IPK aku lah. Ini harus jadi contoh nih teman-teman ya. Seorang Dara cantik, lagi Dara cantik. Talita padahal namanya bukan Dara. Iya. Ini dong Dara. Burung Dara. Kali ini dapet jokesnya. Jaga. Thanks ke. Baru beberapa menit ngobrol udah ngerti ya. Baru connect. Baru connect, guys. Thank you banget Talita dari Talita Khaira Khansa. Talita Kansa Fahira. Oke, Talita Khansa parah. Khaira Khansa Fahira merupakan ketua BEM dari Cyber University yang memang lebih mementingkan mengelola anak buah lagi. Mengajak ya dari anggota-anggotanya itu untuk berkembang dan juga bermanfaat, benar-benar memerankan fungsinya sebagai mahasiswa sebagai agent of change. Thank you banget Sobat Milenial semua, thank you banget juga Talita. Terima kasih banyak udah undang aku lagi. Sama-sama pasti kayaknya kita undang lagi kayaknya ya dengan bahasan yang berbeda tentunya. Boleh. Ya satu topik tadi bisa. Wah, dalam itu satu episode. Ini kayaknya satu topik aja baru setengahnya nih kayaknya. Iya, nggak nyampe di Nggak nyampe seperempat. Dan nanti ada topik lain lagi, durasinya kurang panjang juga nih kayaknya. Kalau bisa seharian. Wih, kalau gitu mah jangan depan kamera. Aduh. Terima kasih. Thank you. Selamat tinggal. Bye-bye. Sampai jumpa.